semua, sebelum kita memulai pada pagi hari ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Saat kalian ingin bepergian, jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan ya, seperti memakai masker, mencuci tangan, dan tetap menjaga jarak. Dan bagi kalian yang rindu untuk memberikan persembahan, kalian bisa transfer ke nomor rekening ini ya. Dan sebelum memulai, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Shalom jemaat SCC, berkat Tuhan adalah berkat yang berkelimpahan, bukan pas-pasan. Amin. Mari memuji Tuhan dengan sukacita. Haleluya. Boleh mengucap syukur Tuhan, karena kami percaya ada mujizat di dalam bersyukur. Haleluya Yesus. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku.
dalam kemalangan maupun di dalam berkat Tuhan. Kami mau belajar untuk terus mengucap syukur Tuhan, karena Engkau Tuhan di atas segalanya. Anugerah-Mu sungguh luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan urapi hamba-Mu yang tidak menyampaikannya. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi. Senang sekali pagi hari ini kita bisa ada di dalam ibadah online. Pagi hari ini saya mau menyampaikan satu tema khotbah yang berjudul Kejarlah Kekudusan. Mari kita membuka sama-sama di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-14b. Kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. 1 Petrus 1 ayat 14-16 katakan, hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Pesan yang disampaikan buat setiap kita anak-anak muda. Tuhan mau setiap kita anak-anak muda mengambil sebuah keputusan untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Bahkan di awal firman Tuhan katakan, kejarlah kekudusan. Jadi bukan hanya sekedar kita hidup kudus, tetapi Tuhan mau kita hidup mengejar kekudusan itu. Ada satu upaya, ada satu usaha yang kita lakukan untuk kita hidup kudus di hadapan Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, tanpa kekudusan engkau tidak akan melihat Tuhan. Kuduslah kamu, sebab aku kudus. Ada dua hal yang Tuhan mau sampaikan. Mengapa kita sebagai anak-anak Tuhan perlu hidup dalam kekudusan? Yang pertama, karena pada waktu kita mengejar kekudusan, kita dapat melihat Tuhan. Kita dapat mengalami Tuhan, mengalami karya Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Yang kedua, mengapa Tuhan mau kita hidup dalam kekudusan? Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang kudus. Itu sebabnya Bapa kita di sorga mau setiap kita anak-anaknya hidup dalam kekudusan. Karena kekudusan adalah karakter Allah sendiri. Buah tidak jauh dari pohonnya. Kalau Bapa di surga kudus, Dia rindu setiap kita anak-anaknya pun hidup dalam kekudusan. Berikut kita akan mendengar beberapa pendapat dari teman-teman kalian tentang apa itu kekudusan. Mari kita simak bersama-sama. Menurut saya, kekudusan adalah kesucian dan melakukan sesuatu yang benar sesuai perintah Tuhan. Menurut saya, kekudusan itu suci, murni, dan kekudusan itu kita tidak boleh menjadi serupa dengan dunia ini, dan kita harus memiliki penguasaan diri untuk melawan dari segala perbuatan jahat. Menurut saya, kekudusan itu adalah salah satu sifat dari Tuhan. Setelah kita melihat tayangan di atas tadi, saya mengambil sebuah definisi dari sebuah kekudusan. Apa itu kekudusan yang sebenarnya? Kekudusan berbicara tentang berpegang pada ketetapan Tuhan dan melakukannya. Berpegang pada ketetapan Tuhan dan melakukannya. Ada satu unsur yang harus ada di dalam kekudusan, yaitu taat untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan secara konsisten dalam kehidupan kita. Bukan hanya pada saat kita mau, bukan hanya pada saat kita mampu, tetapi kekudusan membutuhkan kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan yang akan menopang setiap kita anak-anak muda untuk hidup dalam kekudusan. Dalam firman Tuhan tadi katakan, jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu.
Artinya ada masa-masa di mana kita kadangkala sebagai anak-anak muda seringkali mengikuti keinginan daging kita. Tetapi firman kata Tuhan katakan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Karena itu sebagai anak-anak muda kita harus punya sebuah alasan untuk kita melakukan sesuatu yang benar di hadapan Tuhan. Apa itu kekudusan? Seperti tadi yang saya katakan, kekudusan berbicara tentang melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Pada saat kita mendengar apa yang Tuhan sampaikan kepada kita, maka pada saat kita melakukan apa yang Tuhan suruhkan dalam kehidupan kita, maka kita akan dimampukan untuk menyelesaikan apa yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak muda. Kekudusan bukan hanya milik anak-anak muda. Kekudusan juga bukan hanya milik orang-orang tua, tetapi kekudusan harus dilakukan oleh setiap orang, baik itu anak-anak, baik itu orang muda, baik itu orang tua. Dalam hal apa kita harus hidup dalam kekudusan? Dalam firman Tuhan kita bisa belajar bagaimana kekudusan bukan hanya berbicara tentang sebuah perbuatan, tetapi harus ada 3 hal yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai anak-anak muda. Yang pertama, kekudusan di dalam perkataan. Ada satu ayat firman dikatakan bahwa pada saat kita tidak bisa menguasai lidah kita, maka lidah kita ini bisa membawa kita jatuh ke dalam dosa. Karena itu kalau kita mau dan rindu menghidupi sebuah kekudusan, di situ dikatakan kita harus bisa menguasai lidah kita, menguasai perkataan kita, sehingga apa yang kita katakan adalah perkataan yang benar, perkataan yang jujur, perkataan yang positif. Artinya perkataan kita itu dapat menguatkan, dapat membangun, dapat menasehati kehidupan orang lain. Perkataan itu tidak menjatuhkan, tidak melemahkan orang lain. Hal yang kedua, kekudusan harus terjadi juga di dalam pikiran kita. Jadi sebelum kita berkata-kata, segala sesuatu dimulai dari apa yang kita pikirkan. Itu sebabnya pikiran kita harus kita serahkan kepada Tuhan. Sehingga kita hanya memikirkan perkara-perkara yang di atas dan bukan yang di bumi. Apa yang kita pikirkan, apakah sejalan dengan apa yang Tuhan mau? Ataukah apa yang kita pikirkan itu hanya sejalan dengan apa yang kita anggap itu baik? Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus bisa menguasai pikiran kita, menundukkan pikiran kita di bawah pikiran Kristus. Supaya Kristus yang menuntun setiap apapun yang kita pikirkan. Yang terakhir yang harus kita belajar, kita harus kudus di dalam perbuatan kita. Artinya perilaku kita, sikap kita sehari-hari, apakah sudah mencerminkan kehidupan sebagai seorang anak-anak Tuhan? Apakah kita sebagai anak-anak Tuhan sudah melakukan apa yang Tuhan suruhkan? Apakah kita sebagai anak-anak Tuhan taat menghormati orang tua kita? Apakah kita sebagai anak-anak Tuhan taat melakukan apa yang firman Tuhan katakan dalam kehidupan kita? Untuk berjalan dalam kekudusan dibutuhkan 2 hal. Yang pertama, tuntunan daripada Roh Kudus. Karena Roh Kudus adalah roh yang akan memberikan kepada kita tuntunan dan arahan. Roh Kudus akan menolong kita. Apa yang harus kita lakukan ke depan? Roh Kudus menuntun kita. Apa yang harus kita tinggalkan? Sehingga kita tidak lagi hidup di bawah perhambaan dosa. Kita hidup tidak lagi mengikuti apa yang kita mau. Tetapi kita hidup menurut apa yang Tuhan mau. Yang kedua, kalau kita mau berjalan dalam kekudusan, pastikan engkau
selalu bersekutu dengan Tuhan dan firman-Nya. Karena pada saat engkau bersekutu dengan Tuhan, maka apa yang Tuhan pikirkan, itu yang akan kita pikirkan. Apa yang Tuhan katakan, itu yang akan kita katakan. Apa yang Tuhan perbuat, itu yang akan kita perbuat. Dan yang kedua, kita harus bersekutu dengan firman-Nya. Karena lewat firman-Nya, firman itu menjadi sebuah kompas dalam kehidupan kita yang memberikan arahan supaya kita tidak salah menempuh jalan. Supaya kita tidak mengambil sebuah tindakan di luar apa yang Tuhan mau. Sehingga lewat kehidupan kita, apa yang kita lakukan dari firman Tuhan yang kita baca, itu menolong kita untuk tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Di dalam Alkitab kita bisa belajar dari tokoh-tokoh Alkitab bagaimana mereka berupaya untuk berjalan di dalam kekudusan. Ada harga yang harus dibayar di dalam kekudusan. Mungkin pada waktu kita memutuskan untuk berjalan dalam kekudusan, banyak dari teman-teman kita yang meninggalkan kita. Mereka menganggap kita mungkin ketinggalan zaman, tidak mengikuti tren zaman ini. Tetapi percayalah, pada saat engkau sebagai anak-anak muda mengambil keputusan untuk hidup dalam kekudusan, maka apa yang kau lakukan saat ini itu akan memberikan dampak besar dalam kehidupanmu di masa depan. Mari engkau anak-anak muda, jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi ambil keputusan hari ini untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Ada satu ayat firman yang terakhir katakan, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kalau engkau rindu hidup di dalam kekudusan, pilihlah teman yang baik. Artinya pergaulanmu itu sangat menentukan apa yang akan kau lakukan ke depan. Karena itu sebagai anak-anak muda, bergaulah dengan anak-anak muda yang bisa memberikan kepadamu kesempatan, memberikan kepadamu tuntunan, memberikan kepadamu waktu untuk engkau bisa membangun kehidupan manusia rohmu, bukan membuat engkau keluar daripada rencana Tuhan, tetapi lewat pergaulanmu engkau dibangun, engkau diarahkan lewat pergaulanmu, engkau akan menjadi anak-anak muda yang takut akan Tuhan. Mari anak-anak muda, ambil keputusan, karena kekudusan itu adalah bahagian daripada kehidupan Allah yang harus terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan segera menutup ibadah kita pagi hari ini. Bapa yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Karena pagi hari ini kami boleh belajar daripada kebenaran firman-Mu yang mengajar setiap kami untuk kami hidup kudus di hadapan Tuhan. Karena Tuhan mau setiap kami dapat melihat Engkau, dapat mengalami Engkau di dalam kehidupan kami. Itu sebabnya kami berdoa Tuhan, biarlah kebenaran firman pagi hari ini mengajar kami sebagai anak-anak muda untuk mengambil sebuah keputusan hidup di dalam kekudusan. Berjalan dalam kekudusan akan menolong setiap kami untuk kami menyenangkan hati-Mu, untuk kami menyukakan hati-Mu, sehingga lewat kehidupan kami Tuhan Engkau dipermuliakan, sehingga orang-orang dapat melihat kehidupan Kristus itu nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini, meteraikan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan setiap anak-anak muda, sehingga kami bertumbuh Tuhan menjadi semakin dewasa di dalam hidup takut akan Engkau. Terus bawa kami berjalan ke dalam kekudusan, berjalan dalam kekudusan, sehingga lewat hidup kami Tuhan, Engkau menyempurnakan hidup kami di dalam kekudusan dan takut akan Engkau.
Terima kasih Bapa buat pagi hari ini. Terimalah saat ini buat setiap engkau anak-anak muda. Segala berkat yang Tuhan sediakan bagimu. Sehingga apa yang kau doakan, apa yang kau harapkan, Tuhan menjawab semuanya tepat pada waktunya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.